Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para kiai, para sepuh, bini sepuh, bunyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sedaya semua jamaah, baik yang di majelis Bronggalan Pacar Keling nggih Surabaya, dan jamaah yang ada di YouTube yang mengikuti live streaming, sedaya mawon rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita diberikan Allah satu nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga rutinan kita bisa kita lanjutkan. Yang 1 bulan 1 kali jatuh di hari Selasa yang ketiga nggih, ketiga. Yang kemarin, bulan kemarin, saya mohon maaf Pak Bu nggih, keranten pas melekan kula, melekan ngunduh mantu tapi ora omong-omong ngoten. Jadi ngapunten Kang, kathah pilih bulan sasi bulan kemarin mboten saged ngaos. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula yakin nek menungso kabeh niku bakal sedo, yakin kula. Tetapi sebelumnya itu ben jenengan kalih kula niki, ben kita nanti ketika saat menghadapi itu tidak kebingungan. Lewat agama Islam mengajarkan dalam Al-Qur'annya terkait masalah syahadat. Judul niki bagaimana syahadat yang benar itu. Ini nanti yang akan kukupas. Sebab pengertian syahadat adalah menyaksikan. Menyaksikan. Dikatakan menyaksikan yang benar itu harus tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Pertama, rukun Islam, mengapa di situ dikatakan syahadat dulu? Syahadat itu adalah dari kalimat syahadah, apa, bersaksi. Lah, kita sebagai hamba bersaksi terhadap Allah, iku wajib hamba itu tahu siapa Allah itu yang sebenarnya. Sehingga di dalam Islam lewat Al-Qur'annya
Kanjeng Nabi sampun memberikan satu jalan, bahwasanya umat Islam itu ada 4 tingkatan. Tingkatan dalam hal bersahadat. Pertama di situ disebut tauhid la ilaha illallah. Ngoten nggih? Iki pelajarannya ada di hukum syariat. Manakala kita itu berhenti di situ, maka kita secara lesan benar syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman kalau ditanya kita bersaksi pada Allah yang mana, nggak bisa jawab. Pokoknya Allah sing dadekno, yang menjadikan bumi dan seisinya. Udah, kita kenal hanya namanya saja. Namanya saja. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kau menyaksikan terhadap Muhammad bin Abdillah itu yang mana? Dulu lah gitu toh. Ya kalau zaman para sahabat cetha langsung tahu siapa Kanjeng Nabi. Lah kita berapa abad kita? Lah oleh karenanya lah baginda Rasul memberikan tahapan pempelajaran tauhid kita. Pertama di syariat dikenalkan nama atau isim. Cukup setengah jam, nanti selebihnya kita tanya jawab. Ngoten nggih? Cek mboten dangu-dangu saaken ibu-ibu ini. Pun. Iki jam 8 pun. Kemudian kita diajarkan Allah la ilaha illa huwa. Huwa itu maknanya adalah dia. Dia jauh Masian. Ya, jauh. Lah, ini kita ketemukan di dalam ajaran-ajaran kita thariqah. Sehingga zikirnya di dalam hati sirri hu Allah, hadi sik dia. Lah, ini satu paket sebetulnya antara la ilaha illallah dengan la ilahu huwa. Bon. Kemudian Allah pun memberikan pengajaran lewat Rasulullah terhadap kita tentang tauhid yang ketiga. Apa itu? La ilaha illa anta. Kamu berarti dekat sudah. Kamu itu gak dekat toh Pak? Nek dia jauh, kamu dekat. Berarti Allah sudah dekat. Bagaimana ini nanti? Nah ini pertama akan kami jelaskan tentang hakikatipun syahadat. Jadi ini anta ini pengajarannya ada di hakikat. Ya. Syahadatannya kan gini, Pak. Kedukurun wong niki asline. Ngandhap niki nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pun kalau di dalam hukum syariat asyhadu itu penyaksiannya lesan Pak Bu. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah benar. Kita diajarkan Rasulullah lewat tahapan ini sudah benar.
laksana anak TK, ya jangan kau kasih langsung pelajaran SMA, dikasih pelajaran yang ada di TK. Paham nggih? Bener. Jadi aturan Rasulullah lewat syariat itu sudah benar. Wahai umat Islam, marabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nama. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allah. Benar sudah bagi umat Islam. Nama benar. Tetapi yang saya bahas kali ini nggih, itu adalah syahadat secara hakikat. Itu dilakukan oleh ruh. Dulu sudah saya katakan, manusia tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Orang Jawa mengatakan kolbun, hati. Yes. Sing dituntut untuk bisa melihat, bertemu, bersyahadat, bersaksi, itu ruh. Ingat, jasad punya mata, Allah kasih mata kita jasad namanya ainul basyariyah. Ini nggih, untuk melihat, bertemu, berhablum minan nas. Jadi buat untuk melihat tembok, melihat teman, melihat istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi juga Allah kasih itu mata, matanya ruh. Orang Jawa mengatakan mripate hati, mata hati, ya dah. Lah, di situ Allah kasih namanya ainul basirah. Lah, ini kata Allah, aruni, gawe ndelok aku, gawe nyekseni aku, kata Allah. Saksikanlah diriku lewat meripat rohmu, meripat hatimu. Berhubung Bapak Ibu sudah terlalu lama mata hati kita tertutup oleh sesuatu, akhirnya matanya hati ini tidak bisa melihat sejatinya yang memiliki nama Allah. Lah aura niki mungkin bakal dibuka Allah. Lewat apa? Tutupe ati iki bakal disikapi Allah. Siapa yang digendaki Allah? Hatinya itu tadi dibuka tutupe ati. Siapa? Allah katakan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah katakan, ya, hal ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Di situ dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang mata hatinya, tutupe mata hati dibuka oleh Allah adalah orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi. Makanya ayatnya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang mengikuti aku, terus si kanjeng Nabi, kata Rasulullah, ya yuhibbukumullah, kau akan dijadikan kekasih Allah. Berarti kekasih inilah yang bisa melihat Allah. Oke, ono pengembangannya kekasih niki. Loh, terus mengikuti kanjeng Nabi sing bagaimana? Yang tauhidnya totalitas, yang terakhir adalah la ilaha illa anta, ana. Ini maksudnya saya. Nanti anak ini akan masuk dengan sendirian terhadap jenengan tatkala jenengan nanti mengamalkan ilmu di dalam tauhid la ilaha illa anta. Nanti kalau ilmunya sudah saya kasihkan, maka selanjutnya adalah proses pembukaan auranya hati.
Siapa yang dikehendaki? Mereka yang mengikuti Kanjeng Nabi, yang tidak hanya di dalam hukum syariat tetapi juga hakikat makrifat. Loh, di situ loh Pak. Mengapa ulama banyak yang tidak mau menjelaskan? Sehingga kita sebagai masyarakat umum menengah ke bawah, mohon maaf nggih, salat asal-asalan. Asal gugur kewajiban, asal oleh ganjaran, asal dilebokno swarga. Padahal Allah katakan setiap niat sholat itu di belakang ditutup lillahi ta'ala, harus ketemu Allah. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu ketemu Allah. Sing disujud sing sujud iku ruh sapa sing disujud, sing disujudi. Cara kita menyembah, tahu siapa yang kita sembah. Lah taunya itu tidak sebatas nama, tetapi juga yang memiliki nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Al-Isra ayat 1. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Surat Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci sapa alladzi hidup, zat. Artinya jenengan akan tahu dan ketemu alladzi apabila sudah subhana. Ruh sampean jagate ruh hati iki sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari hijab tutup kotorane ati. Napa kotorane ati iku? Allah katakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal badin wal qanatil muqattar. Disebut kesenangan dunia. Lho niki lak pun kadung mlebu to Pak Bu? Ya. Pun kadung mlebu. Jenengan tiang untung nek menurut kula. Purun mengikuti nerimo ajan Rasulullah niki pun matur suwun, masih ada kesempatan sampai kali kula berbenah diri sebelum kita menjelang kematian. Estu. Lah mengke kalau subhana ini sudah terjadi dalam hati kita, kefitroan, kesucian ruh hati kita dari pengaruhnya hawa nafsu. Hawa nafsu mempengaruhi kita lewat kesenangan dunia. Pohonnya disebut hubbus syahawah. Nek Nabi Adam disebut pohon huldi. Ya, iku pun logrok, niku sampun tidak ada dalam hati. Maka bertemulah ruh ini dengan alladzi, hidup. Hidup sifatnya asra yang memperjalankan. Siapa hidup bi abdi kelawan kawulane. Artine jenengan mriki wau nek gak dilakokno urip ya ora iso tekan kene. Kita tadi kalau tidak diperjalankan Allah, hidup itu dalam diri jenengan kali kula tidak akan mungkin bisa sampai di sini. Jenengan sholat kalau tidak didirikan, dirukukkan, disujudkan, didudukkan, hidup dalam diri jenengan, saged jenengan ngadeg dhewe? Mboten saged. Mula simpel mawon nek sampean kepingin bisa sholat yang khusyuk. Ketika ngadeg rukuk sujud, rasa di dalam hati sampean, iman di dalam hati sampean, rasakno yen sampean ngadeg iki jero njaba sampean ana Allah yang disebut hidup. Itu tertuang dalam surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 3
menjelaskan di manakah Allah itu. Allah di manakah? Bukan Allah nama lho nggih. Tapi sing tak maksud Allah alladzi hidup itu. Ternyata dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu ternyata di dalam dan di luar jenengan. Hidup itu di awal dan di akhir semua persoalan. Mana hidup itu? Kalau angsal sanjang ngeten, iki lho hidup antara kula dengan jenengan. Cetong ya? Dan ini di dalam diri jenengan. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut. Nyun sewu cara lesan sakit kecapan, lidah bisa merasakan, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Semuanya itu karena Allah. Yes. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya ruh sampean. Saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan. Kecuali Allah, maksudnya tidak ada Tuhan itu, mohon maaf, di sini ada nafi, niki nggih. Ada nafi, nek niki isbat. Isbat. Apa nafi? Bersihkan. Mengapa dibersihkan? Karena dalam keadaan kotor hati kita. Caranya bagaimana kita membersihkan? Bu, pertama ilmu bu, sing badhe kula upas. Setelah ilmu, mungkin jenengan kholwat uzlah, tidak meninggalkan istri, suami, anak, pekerjaan, enggak. Uzlah itu tidak harus meninggalkan garwa, suami, istri, anak, urusan dunia, tidak, jasad tidak. Cuman ruh yang meninggalkan. Kalau jasad tetap gembul bojo, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada dasarnya nanti di surat Al-Insan ayat 25. Wis. Nafi, tidak ada Tuhan, iku maknanya nggih. Mengapa ada nafi? Sebetulnya dalam hati sampean iku tidak ada Tuhan. Tuhan sapa? Selain Allah. Oleh karena dalam hati kita selama ini bercampur dengan nafsu, akhirnya nafsu wa yasudduna an sabilillah, nafsu wa yastakhibunal hayata dunya, nafsu bisi inang ati sampean kali kula. Roh urusan dunya iku wae enak. Iki lho sing hak, iki lho sing kekal, iki lho sing penting. Wa yastakhibuna al hayata dunya, nafsu membikin selain Allah itu sesuatu yang menggiurkan. Sama Adam, ya ngoten. Adam, buah khuldi itu menggiurkan, Dam. Apa maknanya khuldi? Kekal, Dam. Kalau kau tidak makan buah ini, kau tidak akan kekal di surga. Dibujuki nggih Nabi Adam. Kepleco mboten Nabi Adam? Kepleco. Kita sebagai anak putu juga begitu. Sejarah terulang kembali, kesenangan duniawiyah inilah sebagai buah khuldi yang kula maksud, sing kadung mlebet dateng ati, akhire ning ati iki sampean kalih kula kekotoran sehingga Allah nafekno, bersiono. Sebab rohmu iku engko isok menyaksikan aku, kata Allah, manakala Tuhan tuh di dalam hatimu iku wis kok bersihkan. Mungkin ada ajaran tuntunan cara membersihkan dzikir Pak nggih nanti untuk melogrokkan itu semuanya. Tapi ngeten lho ya. Mungkin sampean dengan sendirinya tidak akan cinta terhadap selain Allah.
Estu. Sampai hanya mencintai Allah dimanapun sampai berada, sampai selalu merasa diri sampai dikemuli Allah. Iki para kekasih Allah seperti itu Pak Bu. Tapi bukan berarti harus meninggalkan keluarga. Mboten dong nggih, mun salah paham. Anak bojo donya brana iku nomor mburi. Engko akhiri sampai nonton mriku. Sehingga sampai ning ati gak kepencut nemen-nemen terhadap kesenangan dunia. Sing paling kepencut ati sampai hanya datang Allah. Itu mangke kalau sudah berlaku niki. Sekarang kula dasarno ngelmu dhisik. Sami halnya sampai ajenge kula dadekno reparasi radio rusak. Ngelmune dhisik tak wenehno elektro. Mungkin setelah itu sampai paham pun sampai dandani radio rusak mang. Baru saged menyala, baru sakit hidup nanti. Sami kali ngoten pun. Saya bersaksi maksudnya roh, hati. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Hidup yang mana? Baik yang ada di dalam maupun di luar jenengan. Sehingga nanti jenengan kali kula niku digiring lewat hakikat syahadat ini untuk membersihkan ini nanti. Kalau isinya la ilaha di dalam hati selain Allah itu sudah bersih, maka asyhadu iki nang ilallah bersaksinya isbat, menetapkan penerwis. Tandanya ya napa mangke? Nek sampean persaksian sampean wis bener. Ketika sampean salat, contoh salat mohon ya. Ati sampean iku gak gampang kegodho nafsu mlebu. Krana apa? Amamakum wa imamukum, di depanmu, waraikum, di belakangmu, ya toh, di sampingmu. Hamim amami, hamim yamini, hamim shimali, hamim waroi, hamim fauki, hamim tahti. Wa bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di situ sampean dikepung Gusti Allah. Wis. Tapi ngene lho ya. Engko nek sik lagi pelajaran, salat sampean maghrib kan 3 rakaat. Iso uga dadi 10. Tapi gak ngerti. Tapi nantinya tidak. Tapi kadang-kadang nggih mboten nggih sesuai dengan 3 rakaat. Artinya sampai dilalaikan Allah terkait apapun yang berurusan dengan urusan fisik. Terus bagaimana hukumnya sholat sing koyok ngono iku? Lah sampean gak ero kadung kenikmatan sampai iki khudur menyang Allah, akhirnya sampai lali hati dengan akal, dengan hati, dengan hitungan rokaat. Tapi apa ya semuanya begini? Mboten PPE. Lho ngoten lho. PPE. Kula kandhani cek gak kaget ngoten lho. Sampeyan gawe wedang kopi, sok kadang wis dikeki gula lho. Rasane koyo durung, dikoweki terus. Boleh rasane rasa madu. Kayak wedang gula kopi nih lho. Kadang-kadang keliru uyah sakit ugi. Mboten mesti kok, wis ningali mawon. Pun. Inilah persaksian yang benar secara ilmu. Ruh bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hati sampean harus ada rasa iman yang sak temene Allah hidup baik di dalam pada diri kita maupun di luar kita. Hidup itu sejatine sing duwe jeneng Allah. Paham nggih? Wis, tak terusno kan syahadat ini toh, syahadat loro. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad. Nah iki secara syariat maksudnya Nabi Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da, ya toh? Itulah pada zaman kenabiah nubuwah dulu. Roh dikongkon nyawang mboten saged. Karena sudah berabad-abad kita itu
gak menangi, ngoten lho. Lho amriye saged ya napa? Ditarik dari sisi hakikat, bukan syariat. Ini dituangkan Allah di dalam surah Al-Kahfi Bu, ayat 110 tentang Muhammad ini. Tentang Muhammad. Pun. Kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Nabi Muhammad, Muhammad katakanlah terhadap umatmu. Apa yang dikatakan Pak Bu? Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, kata Muhammad, itu adalah sama denganmu, sama manusianya. Jadi Rasulullah Muhammad iku manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan iblis, nggih? Manusia, bashar. Maksudnya Rasulullah ya apa? Jangan kau sembah aku, kata Rasul. Jangan kau puja dan kau puji aku, tetapi sembahlah, pujilah terhadap apa yang ku sembah. Iki Rasulullah. Jangan kau minta tolong padaku, tapi minta tolonglah terhadap siapa yang ku mintai tolong. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki pendidikane Rasul. Teng mriku wonten ayat mislukum, padha ambek awakmu, padha menungsone. Berarti Rasulullah itu makhluk. Napa mboten? Pun sepakat Rasulullah Muhammad iku makhluk napa Allah? Makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa Allah? Makhluk. Pun nggih. Berarti status sampean kali kula semua ini sama dengan Rasulullah di sisi makhluk. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya bersaksi sesungguhnya saya makhluk. Jenengan iku makhluk. Iku Rasulullah, utusane Allah. Jenengan mriki nek gak diutus Allah mriki saged mriki dhewe? Mboten saged. Berarti status sampai sebagai makhluk iku Rasulullah. Rasul iku utusan. Bahasa Arabe utusane Allah. Berarti wong salat nek gak diutus Allah mboten saged salat. Tidak bisa salat. Kita makan makhluk kalau tidak diperintah Allah enggak bisa makan. Saya tadi sebelum ke sini saya andok tenggene kekil. Tunggu sebelah mana kekil nggih. Jadi ibuke lucu. Gus, dahar sak mangke napa mengke bar ngaji utawa benjing. Nggih dahar sak niki Bu, nek mengke ya selok tutup jenengan ngoten. Loh, kula dahar teng mriku wau nek ora dikongkon Allah dahar ya gak iso dahar. Kopeng krungu swara nek boten di Rasulullah kan Allah gak diperintah Allah krungu ya mboten saged krungu. Mboten saged krungu. Berarti sak lebete kopeng iku ono ada sifat sama. Nanti sifat wajib Allah kula bahas nggih. Ada sifat sama. Sifat sama mendengarkan. Berarti di dalam pendengaran sampean itu ada latifah Allah. Ada alam Allah yang disebut musyahadah. Di situ Allah bersemayam. Karena Allah disitulah akhirnya jenengan iki koyok-koyok iso krungu suara. Berarti krungune kuping terhadap suara itu karena diperintah Allah. Buktine kita itu kesini bisa ketemu kalau Allahnya yang mengutus, hidup itu dalam diri jenengan. Cuman kita kalau bersyariat tok Pak, roh iki gak iso sambung rasa menyang hidup dalam diri. Padahal itu caranya sampean iso salat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Salat sing khusyuk. Di situ.
Sungguh bejo bahagialah orang-orang yang beriman yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Jadi sampai wis gak kelingan urusan bojo anak dunya brono pada saat itu. Dipenuhi dengan makrifat Allah. Raose Bu, Pak nyuwun sewu. Jarene ana saning ruangan iku gawe AC wadem enak, kirang anyes. Jare mangan kekil apa mang jenenge Pak? Lontong kekil. Lontong kekil apa enak sik kalah enak. Enake menungso iku ana telu Bu. Pertama, urek-urek kukul jatuh. Lah sampe nek kukur lak ngir-ngir lak ngoten nah, saking enake. Gak trimo diambu ngono iku. Wis ngerti nek kotoran iku diambu. Saking nikmati. Kedua, nikmat apa yang kedua? Kita yang sudah bersuami beristri melakukan hubungan intim. Ketiga, nikmat yang paling puncak ketemu Allah. Asyhadu ketemu Allah. Paham ya? Inilah persaksian syahadat dengan benar mungguh ajaran ilmu hakikat dan makrifat ini. Lah iki ilmu sing kula sampekno Pak Bu. Lah mengke sampean buktekno ngoten lho. Sampean buktekno waya salat rasa di dalam apa sih rasa iman dalam hati sampean lakokno. Lesan maca Fatihah, hati merasakan kehadiran Allah ada di dalam dan di luar diri jenengan sing ngerukukno nyujudno dan lain sebagainya. Sibukkanlah hati itu untuk beriman hanya pada Allah di situ. Dicoba engko piye carane dadine engko nek gak penak ati sampean goro guluku. Penak toh? Sayyidina Ali dawuh ngeten. Aku duwe sekarung ilmu. Ya niki maksudnya. Manakala ilmu ini saya kasihkan terhadap umat, aku digorok ambek wong sing gak seneng. Siapa? Ahlu kitab. Lah khalifah sebelum Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman tetap nyampe no, tapi yang menentang belum begitu kuat. Tapi ketika Sayyidina Ali yang menentang sudah begitu kuat, akhirnya apa yang terjadi? Bunuhlah Hasan Husain, bunuh. Ada lagi kekasih Allah Al-Halak, bunuh karena menyampaikan ini. La ilaha illa ana. Hal itu Bu, mulai zaman Sayyidina Ali sampai 2014. Bayangkan berapa tahun, berapa ratus tahun niku. Umat Islam dibikin chaos, nggak maju-maju. Umat Islam dibikin jadi budaknya hawa nafsu. Buka di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Cara nafsu mengkeoskan kita. Innal ladzina kafaru yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Aku berbahasanya nafsu, tidak berbahasa orang-orang yang ingkar, enggak. Nafsu itu membikin urusan dunya iku nomor siji. Kesenangan dunya iku. Sebab orang kalau hatinya sudah kesensem ambek kesenangan dunya alal akhirah mesti ngelalaikan urusan akhirat otomatis. Artinya manakala hati seseorang itu tertutup dengan kesenangan dunia, maka Allahnya jadi samar. Sehingga mengapa sudah saya katakan antara saya dengan Bapak iki Allah tengah-tengah. Kok ketoke kosong? Lah ngoten nggih? Itu memang yang buat melihat mata ini. Tolong didelok ambek mata ini. Justru sing kosong itu tuh niki kebek wis gak iso ngarani. Justru sing kekosongan adalah diri kita. Cagak kosong, kabeh kosong pun.
di situ nanti. Kalau ilmu ini sudah dipraktekkan. Paham Pak Bu nggih? Pun. Jadi kula ulangi lagi, syahadat yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Orang ini kalau berdoa mesti benar Pak Bu. Sampeyan tingali ning Quran. Ayatnya kan gini. Ud'uni astajib lakum. Dungo sira, njaluk sira. Ngoten ta? Ni ingsun Allah. Ana kan ingsun Pak Bu ya. Nek gak tauhid itu kene mboten saged Pak. Artine jenengan njaluk misalkan njaluk gedang nanggone Pak Jo. Sampeyan kudu ketemu Pak Jo dhisik. Artine sampeyan njaluk napa ae nang Allah kudu ketemu Allah dhisik dulu. Baru kok dikei. Lah umat Islam tidak seperti itu. Njaluk nanggone perkara sing dijaluk iku sing diuber. Padahal mukawanat ini namanya mukawanat. Sesuatu yang dikuasai Allah. Ya. Ini wae sapa sih? Allah ta? Mestinya kita harus metui bahasa Indonesia apa? Menemui yang memiliki kita tadi. Cara sampean kudu ketemu Pak Jo dhisik. Nek gak ketemu Pak Jo, sampean iku mang moro mundut gedange, mengambil gedange disebut apa? Pencuri alias maling. Paham nggih? Surga iku makhluk yang menguasai Allah. Neraka makhluk yang menguasai Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, apa kesenangan duniawiyah, apa yang ada di dalam kasyaf atau karomah, hikmah, itu semuanya makhluk. Yang menguasai makhluk adalah Allah. Lah semuanya ini disebut mukawanat. Apa mukawanat? Perkara yang diadakan oleh Allah. Lah, di mana perkara yang diadakan oleh yang mengadakan? Yang menjadi bos itu siapa? Mesti yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Roh sampean kudu ketemu urip. Iki bersaksi yang benar. Gus, kula huwane thariqah endi? Kula mboten melok thariqah nika. Lah ngoten nggih. Pun kula jelasno. Syariat iku sistem Pak, ilmu supaya thariqah sampean bener. Salat iki thariqah iku lak jalan toh? Jalan. Saya tidak bicara thariqah kumpulan organisasi di luar yang ribuan niku mboten nggih. Jadi Rasulullah thariqahe salat. Dereng wonten zamane Rasulullah iku Rasulullah thariqahe sesebutan thariqah sing kumpulan ribuan mboten enten. Rasulullah thariqah apa salat? Salat aran salat iku thariqah. Jalan kanggo metu inang Allah kudu dingelmoni, ilmune jenenge syariat utawa syariat. Akhire jasad iki saged ngelampahi salat dengan benar. Tetapi manakala hakikate tidak ada di dalam diri panjenengan kali kula, hakikat iku ndidik roh sampean. Nek jasad ndidik ilmune nang jasad ini, syariat ndidik nang gone jasad kita. Sehingga ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Ilmu syariat kanggo ndidik jasad supaya thariqahe jasad iki mang, artine jasad iki mang melakukan ubudiyah ibadah dengan benar. Ditata ilmu syariate, posone bener, zakate bener, hajine bener, iku jasad. Lah roh iku ditata ilmu hakikat ini, la ilaha illa anta.
Kalau roh sudah ditata dengan ilmu hakikat, maka syahadatnya benar. Roh itu menghadap hanya pada Allah. Maksudnya yang memiliki nama Allah, persaksiani. Jelas Pak Bungge? Jasad wis bener mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, lewat ucapan saya bersaksi tidak akan menyembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang kusembah. Ya bener wis bendino nyembah. Syariati melaku, hakikati melaku, nuju ma'rifat, itulah Rasulullah. Mula ikuti Rasulullah ini jangan hanya syariat saja, tapi hakikate. Supaya syahadat sampean ini tadi benar-benar menghadap, bersaksi, melihat yang memiliki nama Allah. Kesimpulan, okelah syahadat coro syariat sudah benar kita lakukan mulai sejak akil balik. Pun paham nggih? Wis sekarang jenengan umure berapa? Macam-macam, eneng sing 30, 40, 50, 60, 70. Kula takok mosok terus ana kene. Kudune munggah. Roh sampean iki le kudu ngenal nang Allah. Sebab nanti kalau kita idza jaa ajaluhum, kita meninggal, roh yang kembali pada Allah. Jasad asal dari tanah, ya kembali ke tanah. Lah, roh ini kembali punya mata, Pak Bu. Nek gak punya mata, siapa yang bisa menghantarkan ke sana? Enggak ada. Kita berangkat sendiri. Enggak mungkin istri ikut campur, mboten mungkin. Ngomongnya waktu nang donya sehidup semati. Ketika istrinya meninggal, gak sampai 40 hari nikah lagi itu toh. Itu nek laki-laki. Nek wanita masih kuat sampai juga ben dadi wong dhisik tasik kuat. Nek wong wedok, tapi nek wong lanang angel gupuh wis ngoten niki. Pun tolong roh supaya mboten kesasar ning dalan nuju nang Allah, wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah jika kesasar. Wis sampai buka aurane hati dulu untuk pada Allah. Apa yang ku jelaskan ini sebatas ilmu. Ini tidak akan manfaat manakala tidak sampean praktekkan. Harus sampean praktekno sak mampune. Wis mengke tak kei waktu sak wulan coba, walaupun belum saya beat ya tah. Sak wulan sampean terapno iki ada kemajuan hati pada Allah ndak? Yakin nek jenengan gelek sering untuk melaksanakan ini, nanti perubahan hati roh sampean iku ketika menghadapi kondisi dunya beda. Cara wong gak gampang muring, gak gampang marah-marah, gak gampang ati protes nang Allah. Akhirnya sakit meletakkan menerima apa adanya, karena hatinya sibuk melihat Allah di segala tempat. Bon, Bapak Ibu hadirin, syariate wis bener, dhisik panjenengan wis dididik, saiki hakikate, mumpung sampean tasih ada kesempatan. Sebab tadi saya katakan Allah kasih itu meripat pada jasad, Allah kasih itu mata terhadap ruh. Mata jasad tatkala itu mau buta, nggak akan mungkin kau akan mengalami ini padang, ini terang, nggak mungkin. Walaupun lampunya dinyalakan, pasti yang terjadi gelap, ya. Sama roh juga begitu. Roh ini digelapkan oleh nafsu kita lewat hubbus syahwah, kesenangan dunia. Akhirnya lentera cahaya dalam hati kita nggak ada. Akhirnya gelaplah roh ini. Itulah mata ruh yang buta. Allah katakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Hati sudah digelapkan, dikunci, maka tidak akan bisa sampai. Makanya mengapa di dalam syariat ada keterangan habis alam dunya, alam barzah. Barzah, lah ngoten nggih.
alam kubur. Barzah itu adalah sebuah dinding, alam yang memisahkan dunia dan akhirat. Ini manakala ruh dimasukkan di situ pasti gelap. Pasti gelap. Dia tidak akan tahu apa-apa. Ruh yang bagaimana yang dalam kegelapan, ruh yang saat ketika di dunia masih di dalam kunjoronya hawa nafsu, penjaranya hawa nafsu. Terus sedok, ya udah. Jadi nafsu tadi membikin kita supaya roh bersukaria terhadap kesenangan dunia. Kedua, roh itu akan menggelapkan diri kita. Tadi surat Al-Imran ya. Nggih, mboten. Ibrahim ayat 3. Ibrahim ayat 3, kerjanya ruh, kerjanya nafsu dalam diri kita. Itu Ibrahim ayat 3. Kerjanya nafsu di dalam diri kita. Kedua, roh akan dibikin apa? Wa yasudduna an sabilillah. Ruh itu akan dihalang-halangi untuk tidak percaya manakala Rasulullah datang membawa ajaran ini. Mboten percados. Dihalang-halangi. Cara roh Arabe salat madhep nang Allah dihalang-halangi. Mlebulah nafsu jeret diketokno bojo, diketokno anak. Intine kita ketika saat jasad salat, roh iki hati ini melayang. Terbukti nggih? Terbukti. Kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Ruh itu akan membikin jenengan iki terbengkok jalannya. Terbengkok. Aku niat sedekah, tadi nih ngomong lillahi ta'ala, tapi ning ati pengen disawang wong. Aku arep nyalokno bupati. Andom duwe apa? Diam-diam hati pengen dicop. Lah. Bengkok. Berarti oleh dermawan, oleh ngasih uang itu karena manusia. Aku sholat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Prakteknya apa? Dibengkokno supaya oleh ganjaran, supaya dilebono suara. Bengkok wis niku. Kalimat ayat itu di belakang ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah nafsu ikut tersesat amat jauh. Bila mana roh mengikuti hal ini, maka roh juga tersesat jauh dari Allah. Oke, itu Bapak Ibu sekilas persaksian yang benar kita terhadap Allah. Secara syariat sudah kita diajarkan oleh guru orang tua kita. Secara hakikat kita baru malam hari ini kita mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Persaksian ruh yang benar terhadap Allah itu bagaimana? Sudah saya kupas. Ini saya katakan sekali lagi, ini sebatas ilmu sistem kanggo didik roh sampean supaya roh iki betul-betul illa liya'budun, bisa menyembah dengan benar. Sebab menyembah yang benar adalah yang menyembah harus tahu ketok sopo sing disembah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Setengah jam lebih, sak jam, wis gak apa-apa. Ngapunten ya, janji memang setengah jam, belakrak tutup sak jam. Nggih. Barangkali ada yang perlu ditanyakan panjenengan menawi wonten, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suhadi. Alhamdulillah dari semua uraian mulai dari awal sampai akhir
insya Allah semuanya sudah benar. Namun ada sedikit pertanyaan. Bagi saya husnudon saja, bagi saudara-saudara saya yang mungkin sudah mengamalkan ilmu ini yang sejak lama, mungkin sudah bisa melalui tahap-tahap awal, tidak seperti saya. Anggap saja saya ini orang yang masih dangkal dalam hal ini. Yang ingin saya sampaikan atau juga sebuah pertanyaan, bagaimana tata cara atau metode ketika kita sholat bisa konsentrasi benar, karena iman kita itu kan tidak selalu pasang, tidak selalu naik turun lah, seperti itu. Sehingga saya berusaha untuk ngerekso betul-betul, tapi pun masih tetap merasa sholat ini hanya dari situ saja, belum menginjak ke hal-hal yang lain. Jadi mungkin kawan-kawan yang ada di sini yang masih tahap awal seperti saya, insya Allah kejadiannya sama. Tapi mungkin yang sudah lama, sudah imannya hebat-hebat, insya Allah lebih bagus daripada saya. Demikian. Ngaten kemawon ingkang kula sampaikan, mohon petunjuk Yai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula gosok nggih? Oke. Ketahuilah, di dalam golongan umat Islam itu ada al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Anggap saja kita sudah melewati ini, Islam dan iman. Ketika iman kita ada di ihsan, itu masih ada 3 tahap. Orang yang sudah bisa sholat khusyuk itu hanya dilakukan orang yang sudah ihsan. Sedangkan di dalam ihsan itu kelasnya ada 3. 1 dan 2 itu disebut mahfud. Yang 3 itu disebut maksum. Mahfud ini masih ada lupanya. Yang nomor 1 iku akeh laline, akeh gak khusyuke katimbang khusyuke. Khusyuke misalnya sholat duhur, khusyuke mek sak rakaat, sing 3 rakaat nglambiar. Tapi sing nomor 2 disebut kamil, iki fana, iki kamil. Iku kebalikan. Umpama 4 rakaat, sing 3 iku khusyuk, sing 1 nglambiar, minggat, ngoten lho. Berarti munggah mudun. Tapi sing ning maksum pun mboten enten. Nok laline walaupun beliau itu tidur. Jasate, maksudku jasate tidur, akali tidur, rohnya tetap berzikir pada Allah. Bes. Bagaimana metode untuk keiksan?
Kita dikatakan iman itu kan sudah menjalankan perintah dan menjalankan larang. Itu berarti iman sudah. Sholat perintah dilakukan berarti wong iman. Nah Islam kita cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dikatakan muslim. Agamanya berarti sudah tapi durung iman. Tapi nanti kalau sudah melakukan perintah meninggalkan larangan itu disebut iman. Kok se ngeten iki kecilik sampai tuwek akeh ngeten iki. Mengapa belum ihsan? Niki kalau boleh saya jawab karena ajaran yang ditutupi disimpan rapat. Hakikat makrifat ini nggak dikeluarkan oleh kita masyarakat menengah ke bawah. Laksana mutiara intan dimasukkan kotak, dikunci, dimasukkan lemari, dikunci, rumahnya dikunci. Bagaimana sampai bisa mendapatkan? Sehingga para guru sesepuh biyen niki kula pas ngangsu terhadap Al-Maghfurlah Mbah Fakih Sumbersari Kediri termasuk nggih gurune derek kula niki disimpen rapet. Nek gak santri ku nronjol mlebu terus mijet-mijeti, Mbah. Apa? Jawabane mek siji. Engko khawatir fitnah. Paham nggih? Mengapa tidak disampaikan pada saat itu di tengah umum? Takut fitnah. Fitnah itu apa sih? Fitnah muncul sebabnya gak paham. Tapi sebatas ilmu. Sumber dari kitab Al-Hikam Kang ya. Hikam niku. Tengene pondok niku hikam. Itu pun dibaca. Gak diterangke sampai jelentreh ndak. Dimaknani dibala santri padha maknani nggih diterangke sebatas-sebatas. Santri nek gak gelem kalau tidak mau nyerondol-nyerondol sowan mbuh mijeti mbuh ya apa. Gak kira kula jamane ning tambak beras Mbah Najib nggih ngoten. Kula niki ngawula tukang pijet. Nggih. Mbah Yai mantun ceramah juga pun kula tenggo. Jamane montore niku lho Pak, kotak montore ngarepe tuntung niku montor apa niku? Dereng kijang tepak. BMB ya. Wiwi. Viwi nggih ya. Ngeten niku. Adi jam 11 jam 12 kula rentos. Mbah kula pijeti. Nggih niku. Nek boten ngoten alah ora nemokne. Sebabnya apa Pak Bu? Karena pertentangan ahli kitab terlalu kuat. Kalau siapa yang berani mengatakan dikatakan dzalika dhalalatun, iku sesat. Wis gak wedi ya sampean. Bagi jenengan sing wis paham, yo mboten wedi, wis eruh ae. Ana sing durung roh dereng paham, nggih muter-muter kaya kipas niki wis gak iso. Ngapunten nika kathah. Jadi bagaimana sistemnya, metode bagaimana kita sholat yang khusyuk? Kembali lagi kita pada sistem nafi isbat. Kotoran di dalam hati, gambar-gambar donya iki kudu diresiki. Carane ngresiki apa? Wis, walaupun belum sampai waktu teng mriku nggih keterangane tak bocorke. Hanya dengan uzlah itu melalui zikir. Zikir yang dimaksud bukan zikir jahri, bukan sirri, tapi sirul asrar. Hanya sirul asrar itulah fungsi untuk membersihkan atau menafikan selain Allah di dalam hati. Setelah ini bersih, baru iso khusyuk, iman iso ihsan. Cuman diteleh nanggone diletakkan di nomor 1 musyahadatul fana ini maqami mahfud ya tawiti makrifate. Tapi kata Allah wala tayasu fi raihillah, jangan kau putus asa. Memang saya perjalankan seperti itu sebagai bentuk
Jikalau kau itu untuk menuju kesempurnaan, yaitu maksum. Jangan kau berputus asa akan datangnya rahmatku, kata Allah. Itu tadi. Sama anak kecil kita lahir gak langsung berdiri melayu, boten, wonten prosesi. Kita melumah, miring, duduk, ngesot, berangkang, berdiri, gak langsung lari, tasik terantam. Nanti seiring dengan perjalanannya waktu, kuat Pak Bu, kaki-kaki kita kuat, akhirnya bisa lari cepat. Sama kita kalau terus untuk meraktekno kekhusyuan iki, lama kelamaan akan sampai pada kemaksuman. Ingat kata Bang Haji Roma Irama, berakit-rakitlah ke hulu, berenang kemudian, sakit-sakitlah dahulu, bersenang. Qur'ani saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kau sakit dulu, susah dulu, sorot dulu, kemudian menemukan kau kebahagiaan. Ini tadi. Jadi cara metode sampai bisa nih khusyuk, praktekno pembersihan kotoran hati. Setelah itu baru jenengan bisa dikatakan khusyuk. Sederhana, ketika jenengan bertakbiratul ihram, sibukno atimu ngerasa anane urip di dalam maupun di luar dirimu yang berperan. Wis iku carane, mudah toh? Mudah. Besok tak terangke tingkatan-tingkatan rasa itu bagaimana, tingkat-tingkatan sirul asr itu bagaimana, saya terangkan besok. Paham Pak G? Itu cara metode dengan apa? Dengan mudah kita laksanakan. Coba nanti dipraktekkan sendiri-sendiri. Nggih. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Gedhe Cokro saking Dusun Rangkah. Ingkang badhe kula tangletaken bedanipun roh kalian alladzi menurut hakikat. Terus ingkang nomor kali roh kalih alladzi. Nggih. Terus ingkang nomor kali setelah si salik niku sampun tenggene la ilaha illa ana. Lah menika lajeng niku posisi roh niku dos pundi? Dos pundi, nggih. Napa tasik teng alladzi napa sayahnya roh gitu. Ngoten nggih? Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya ruh dengan alladzi? Ya, ini perbedaan. Oke, ini kalau saya jawab dari sudut pandang syariat dulu, nggih. Cekak bingung. Roh iki makhluk, alladzi adalah Allah, hidup. Paham nggih? Oke. Kemudian kalau ini sudah ada perbedaan antara roh dengan alladzi, iki hamba atau makhluk, iki kholik atau pangeran, maka diwajibkanlah ruh untuk menyembah sujud pada alladzi terhadap Allah. Oke. Akhirnya syariate ngkai ajaran lewat sholat, ya, ajaran lewat syukur, lewat opo wae sing api-api kuwi mau digunakan roh untuk nyembah dhateng Gusti Allah. Oke. Proses berjalan tatkala si salik itu dikatakan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Surat Al-Anbiya ayat 25 Bu. Dibuka surat Al-Anbiya ayat 25.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus satu utusan sebelum kau, termasuk Muhammad. Ngatur niki sing dawuh Allah, kecuali harus membawa inti daripada wahyuku. Apa? Memahamkan la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku. Paham nggih? Iki tauhid puncak niki. Mboten napa-napa. Tetap kula jawab karena ada pertanyaan. Lah, ketika posisi dikatakan ruh itu sudah syuhud, asyhadu sudah sampai ke ilallah, melihat ini, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, aran sing nyembah roh, aran sing disembah Allah Ta'ala di hidup. Sesuatu yang kanggo nyembah, kalau melihat mata untuk melihat itu sudah fana, ancur, ora enek. Iya, iki jenenge apa? Cetok nggih? Niki wonten resikone lho kula niki. Nduduna iki. Umur kula dikurangi. Aku gak masalah. Tambah seneng aku. Tugasku sudah cepat selesai. Yen maksudku lo sampean ben paham. Iki ilmu kari ngetrap nito. Resikoku umurku dikurangi Allah. Gak masalah bagiku. Malah kuwi sing tanteni. Dulu mas saya seperti itu. Seperti itu. Rasulullah mengapa umurnya kok lebih sedikit daripada kita 70, 90 tenah. Padahal zaman Rasulullah mestinya pada zaman itu ratusan umur itu, ratusan. Tapi kok malah 63. Ada yang mengatakan 62. Ngapunten kayak Pak ini sing tua tuh sampai 70 40 lho. Dikurangi. Apa-apa bagi saya nggak ada masalah, yang penting umat ini cetok dari sisi ilmu. Wis semuanya ini buyar wis gak ono iki dulur. Apa? Diemnya tapi paham. Akhirnya di dalam Al-Quran katakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Mukhlasone mana? Nggak ada. Allah mana? Nggak ada. Kari aku. Inilah kalau omong no ini aku iki. Cetok? Wis bahasa yang sederhana. Sing ngomong aku iku dudu mukhlason, dudu al-halat, bukan Rasulullah, ya bukan Sesiti Jenar, tapi Allah. Cetok ah. Tapi aran Allah iku wis gak ono. Gak ono aran dulur. Man ro'ani sing sapa wonge ndelok aku, hancurlah. Iki dikisahkan di dalam Al-Quran surat apa? 143. Apa? Surat apa? Nabi Musa ini. Supai lupa. Musa, kalau kau ingin tahu wujudku, lihat yang namanya gunung itu. Lihat yang namanya gunung. Ketika Nabi Musa melihat gunung, hancurlah gunung, meleleh
akhirnya pingsanlah Nabi Musa. Itu maksudnya sapa wonge bisa sapa wonge melihat Allah mongko hancurlah dirinya. Manusianya hancur. Kalau Syekh Ibnu Athaillah memberikan jawaban la ibsorun wa mubsorun wa basorun, sing nyawang lan den sawang, mata untuk melihat itu sudah fana. Wa qala aidon la yarawna li anfusihim syai'an. Dikatakan orang yang arif makrifat itu adalah orang yang ketika muncul pada dirinya apapun atau orang lain muncul perkara dari orang lain, beliau itu tidak melihat makhluknya, nggak merasa dirinya yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik si arif mang melihat, beriman, menyaksikan. Si arif ya beryakin dalam hatinya bahwasanya yang beraf'al, yang berperan hanyalah Allah. Iki bahasane saged gampang mudah diterima. Koyok-koyok arif ndelok Allah. Lah ngoten nggih. Sebetulnya bukan arif manusia itu yang melihat Allah, yang melihat Allah dirinya sendiri. Ya Allah itu sendiri. Paham nggih? Jadi posisi roh niku fana, Pak. Kalau saya menjawab dari sisi la ilaha illa ana, bagaimana posisi roh? Alladzi itu sudah tiada semuanya. Yang ada hanyalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut, tidak bisa kau gambarkan, tidak bisa kau suarakan. Sampai wakilah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupakan dengan suatu apapun. Ya wis meneng. Nggih. Iki nek wis tutuk ana Pak ya. Tutuk ana. Jadi enggak apa-apa tetap saya jawab. Walaupun pelajaran kita pemula itu masih di tahapan syahadat ya, ilmu ini. Enggak apa-apa. Nanti ada penjelasan mari syahadat sholat, bagaimana sholat yang benar itu. Terus yang disebut sholat itu yang bagaimana. Jadi roh iki gak usah moco asyhadu alla ilaha illallah, enggak. Sing moco iku lesan. Lah roh iki ngetrapke ngerasa ngiyakini anane urip ning jero lan jaba peno itu hakikate wujude Allah. Bukan hidup sebuah sifat yang disebut wujudnya Allah itu bukan hidup sebuah sifat, tapi yang dimaksud hidup itu yang tidak bisa kau sebut. Nggih. Itu Pak nggih sistem cara untuk jenengan wau takok masalah kedudukan roh dan alladzi. Kalau saya jawab dari sisi syariat kedudukan roh adalah makhluk, dia wajib menyembah Allah. Sedangkan alladzi iku khaliq yang disembah. Ini harus tahu, si roh harus betul-betul nyawiji, nyawang, madep yang benar terhadap Allah. Caranya bagaimana? Akhirnya kita diproseslah di tauhid la ilaha illa anta dan wa ana. Ketika mengembang maka di situ dikatakan syuhud, dikatakan jenengan iki masuk di dalam ihsan, maka tidak ada yang menyembah, sebutan tidak ada yang disembah, sebutan. Akhirnya antara roh dengan alladzi sebutannya sudah tidak ada. Inilah yang dimaksud kembali wa inna ilaihi raji'un. Niki napa Pak? Kopi nggih? Kita mengatakan kopi karena air itu kecampuran kopi. Beda dengan yang lain, teh yang ngono, tapi aslinya air. Artinya harus kembali kepada air lagi. Di situ. Jeneng kopi ya wis gak ono, jeneng teh ya wis gak ono, tidak ada. Apapun udah tidak ada. Ketika sudah sampai minum,
Airnya sudah tidak ada sebutan air. Hanya sing sampean rasa dingin atau manis atau apapun. Tapi kalau sudah masuk dalam perut, arane apa? Wow, ketika bisa merasakan itu manis, itu tidak, itu ada di lidah. Ketika sudah masuk, gak ada. Sebutan sudah tidak ada. Itulah hidup sebetulnya itu, ya. Dulu kok umpama dijabarke ngene, Pak, cepat umat iki makrifat nang Allah. Makanya siapa sebagai pengikut Rasul, siapa sebagai penggemar Rasul ini, atiullah wa atiur Rasul, itu siapa? Siapa pengikut Rasulullah itu? Beliaulah yang sudah sampai pada Allah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itulah pengikut Rasul. Kita jangan terlebih dulu mengatakan saya pengikut Rasul, syariat tok, hakikatnya gak diterapni. Pernah Rasulullah itu sholat yang gelambiar? Gak ada keterangan baik hadis maupun Quran. Bahkan Allah katakan fattabi'uni, ikutono Rasulullah itu. Cintamu akan aku terima dan kau akan kujadikan sebagai kekasihku, kata Allah, manakala kau mengikuti Muhammad, mengikuti Rasulullah Muhammad. Ojo syariat tok dulur, jangan syariatnya saja, sak hakikat makrifatnya. Barulah cinta sampean nang sak liyane Allah ikuti hanguskan Allah, baru hanya bercinta pada Allah. Bahasa Surabaya ini telek aku ini iso mencintai Allah atau melepas kesenangan dunia. Gak iso, gak iso sepanjang tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Yang mengikuti aja tidak mengamalkan gak iso, iki penggemar. Tapi kalau sudah wa amilus sholihah, baru iki pengikut dulur. Taatlah kau pada Allah dan Rasul. Kui taat pada Rasul sama dengan taat pada Allah. Taat ikut dari kalimat taba'a, ittaba'a, manut, mengikuti. Jenengan kali kula ojo ngomong ke susu aku pengikuti Rasulullah, sedangkan kita tidak mencerminkan hati ini untuk khusyuk pada Allah. Ya ojo dhisik. Lha ngene lho maksud kula. Oke lah, kita itu membenarkan ajaran Rasulullah ini. Tapi kalau kita belum mengamalkan ajaran ini, jangan dulu kita mengatakan pengikut Kanjeng Nabi. Cetong ya? Oke. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Gus, berarti derek tanglet. Kalau kita di dunia itu diberi sakit secara fisik, apakah itu merupakan diberi apa? Sakit secara fisik? Sakit. Ya. Penyakit secara fisik gitu, Gus. Penyakit. Itu merupakan azab Allah karena amalan kita yang salah. Terus kalau kita meninggal, apakah itu roh kita itu kesasar, Gus? Apabila kita meninggal dalam keadaan sakit, apakah roh kita itu kesasar atau su'ul khotimah itu? Oh gitu. Yang kedua, Gus, apakah di zaman sekarang itu masih ada seorang guru mursyid yang bisa memperpanjang umur seseorang atau menghidupkan seperti kisah Nabiullah Isa alaihissalam? Nggih. Mboten mawon, Gus. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Sakit apakah itu akibat dari perbuatan dosa kita? Nah gitu dah. Allah berbagai cara untuk menyapa hambanya supaya wada'u ila rabbik
fafirru ilallah, biar balik nang Allah dengan cara sakit. Bisa jadi sakit itu kita ditegur Allah supaya ruh dan cepat kembali pada Allah. Sebetulnya itu bukan karena dosa atau kesalahan kita. Iki pandangan hakikat ya. Kalau pandangan syariat memang musibah terjadi, sakit terjadi, apakah musibah terhadap keluarga, anak, istri, atau alam, itu karena ulah tangan manusia. Syariatin jane ngono. Tapi apabila ditarik dari hukum hakikat, arti hukum ada syariat, ada hukum hakikat, ada hukum sebab akibat. Syariat itu sebab akibat. Tapi kalau kami tarik dari hukum hakikat, Allah menegur, bukan mengadab, menyapa kita. Ger, aku nok kene, ngene lho maksudnya. Tonton aku, ojo tonton penyakite, ngoten lho. Sebab sing nglakokno penyakit sapa? Allah. Itu bagi ahli syud pasti melihat Allah nyamboten Covid-nya. Boten. Dia tidak akan merasa ketakutan sebab kemarin itu Pak, sing mati ora krono sebab kena Covid, sebab ketakutan. Akeh sing mati sebab ketakutan, sebab imane dereng ihsan. Ada salah satu kekasih Allah yang sempat dibonusi Allah di dalam alam kasaf. Alam kasaf ini penuh karomah, penuh hikmah. Dan ini bukan tujuan kita. Tujuan kita ke musyahadah. Tapi bila mana jenengan mengke kok ya diuncali Gusti Allah karomah, ya iku minangka bonus. Tapi bukan ini tujuan. Tapi ingat, Anda jikalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah kebegal dengan karomah nanti. Tak ingatkan, ya. Udah. Ada salah satu wali Allah itu bertanya terhadap penyakit yang yang mau menyerang satu kaum. Ditakoi, mau kemana kamu? Aku diutus Allah mateni kaum kaum itu. Setelah selesai berapa hari? 40 hari. Jangkep 40 hari, dia akhirnya ketemu lagi. Sudah. Tapi ada sesuatu yang perlu kami sampaikan. Jari ini penyakite. Apa? Sing mati ora krono penyakit tapi krono wedi. Jadi Allah sampun nugasno patenono he Covid jumlahi wong katakanlah 500. Mek 500. Tapi ono tambah akeh 2000, berarti lebihnya 500 iku matinya karena ketakutan. Di situ Pak. Akhirnya ngedrop, kondisi awake ngedrop. Wong ketakutan ya Pak, ngedrop. Sampai tingali sing mati masuk wong tua tok, mboten. Sing nom-nom perawan-perawan joko-joko kena, malah sing tua iku mau gak Covid di Covid-no. Iso uga ngoten kuwi. Ket biyen lara jantung gitu. Bosok dikono rumah sakit. Karena memang momennya momen pemerintah menghati-hati lho, ngono lho maksudnya iku, berhati-hati. Bapak Ibu hadirin, jadi kalau kami ambil dari si hakikat itu Allah menegur supaya roh itu hati nang lekas kembali pada Allah, jangan kembali kepada nafsu nggawa kesenangan dunia, jangan, itu karepe Allah. Allah juga menegur tidak hanya lewat perkara yang qobdi seperti tadi sakit, sehat itu adalah teguran Allah. Artinya Allah menyapa kita lewat sehat, lewat sakit, juga lewat miskin, lewat kaya, lewat hasil, lewat gagal. Itu Allah menegur.
Hanya golongan yang sudah ihsanlah yang bisa kembali pada Allah, yang mau ke situ, yang mau kembali. Yang bisa kembali adalah golongan mereka yang mau ke ihsan. Kalau nggak mau ke ihsan nggak akan mungkin bisa kembali. Mungkin ada cerita seseorang dalam kapal, di kapal itu mau tenggelam karena badai ombak yang sangat besar. Seluruh penumpang dalam kapal saisoi moco, aku biaya moco Yasin, sholawat, karena takut tenggelam dan mati lah gitu toh. Ayo, kalau seperti itu minta pertolongan siapa? Semuanya kembali pada Allah. Sing Nasrani nang Tuhan, sing Islam wis sak pocone wis. Itu dalam keadaan genting, dalam keadaan zona yang kritis. Wis lumrah, sudah biasa. Kalau sudah ancur ngene iki merapat nang Gusti Allah biasa wis. Tapi ketika saat kapal diselamatkan, sudah di dermaga, semuanya penumpang sudah turun ya. Ada di hotel, lupa terhadap Allahnya. Itu kebanyakan manusia. Sebab apa? Sebab karena dia tidak mau ke ihsan. Wong tadinya ngerawengek padahal belum tahu Allahnya, udah ngerawengek sesuai dengan kapasitas imannya. Ya Allah, Bapak Ibu, terus Gus Dur, ojo ngunu ya ngunu, ojo ngunu. Munggah ngajimu nggone hakikat ben isok makrifat nang Gusti Allah. Fattabi'uni, kata Allah, ikutono Muhammad iku. Pasti kau akan kujadikan sebagai kekasihku. Wes, itu masalah sakit tadi. Dalam pertanyaan niku itu umpamane tentian loro terus kok ke bawah mati niku umpamane boten nyambung rokok. Iku pertanyaan kedua mungkin. Pertanyaan ketiga toh. Pertanyaan ketiga. Tak jawab yang pertama, mang sakit itu karena Allah menegur supaya kembali roh. Yang kedua ya, orang mati ya dah, orang sakit terus mati, apakah itu rohnya tersesat? Lah gitu mang. Pertanyaan kedua, ngeten. Tinggal jenengan kalih kula sudah diiksan apa belum? Tapi pandangan kacamata syariat, salah satu orang yang dikatakan mati syahid ya, tidak hanya berperang di jalan Allah, membela agama Allah, negara, enggak. Mohon maaf Bu, wong babaran syahid, wong sakit mati dalam keadaan sakit juga syahid. Syahid dari kalimat syahada, bagus. Cuman bagus pandangan manusia apa pandangan Allah? Syahid dunia apa saakhirate? Sebab ada mati syahid dunia saja, ada akhirat saja, ada dunia dan akhirat. Maksudnya pandangan manusia dan pandangan Allah. Nyun sewu, kalau yang si sakit itu adalah orang yang imannya sudah ihsan, dunia akhirat itu pasti sudah husnul khatimah. Tapi kalau kita itu mau meninggalnya itu dalam keadaan sakit, posisi kelas kita roh ini di bawah ihsan, apakah iman lebih-lebih Islam? Mohon maaf loh ya, miturut pandangan kacamata syariat tetap mengatakan syahid, tapi miturut pandangan kacamata hakikat akhirat tidak syahid. Berarti rohnya tidak syahid. Karena apa? Roh belum kenal Allah, belum bertemu Allah. Mata hati kita, mata roh kita masih buta. Bagaimana Allah katakan dalam surat apa niku? Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa ketika saat di dunia mata hati itu masih buta terhadap Allah, kemudian dia mati, maka di akhirat pun juga buta. Berarti enggak syahid akhirat. Paham ya? Yes. Pertanyaan yang ketiga,
Iki sing lali aku. Oh no, nggih. Apakah ada mursyid yang menghidupkan seperti zaman Nabi Isa? Secara syariat ini ada program di salah satu negara, orang mati akan dihidupkan. Mungkin wis krungu sampean? Dereng. Daweso. Ini sudah perkiraan hampir 3 bulan loh. Aku gak nyebut negara ini loh ya. Ada satu negara yang sekarang menggarap proyek orang mati dihidupkan kembali. Ada. Nek masalah apa jenenge cloning iku wis kebayen kok cleaner. Cloning wis suwe nek cloning. Nek menghidupkan orang yang sudah mati itu insya Allah 3 bulan ini. Masa dereng kepiring sampean? Oh waduh. Sebetulnya gak jauh dengan negara Indonesia, gak jauh. Ini sudah proyek besar. Ilmuwan itu sudah terjun, sudah mencari sebab apa manusia itu meninggal. Bahasa desel di slenger gak muni apa ya ngene. Pengembangan dari sebuah ilmu seperti itu, sains yang seperti itu. Wis kata tutuno. Wis bahasaku syariate nek dimaksud mursyid guru terhadap Allah ada apa? Menghidupkan ruh, bukan jasad. Hakikatnya menghidupkan ruh kita, umat manusia yang ditenggelamkan oleh nafsu di dalam hubus syahwat. Sebetulnya kita itu batang ruh kita dikatakan ruh yang mati itu karena ruh kita itu belum ketemu Allah. Kemudian dokter turun, apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Apa sebabnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam ruhmu itu ada sebuah penyakit yang menutupi dirimu, akhirnya kau menganggap Allah itu samar. Padahal la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Allah itu jengleh. Kata Sayyidina Athaillah dawuh, arif nafsaka minat tadbir. Semua persoalan opo wae apapun itu sebetulnya yang menandangi apa ya? Mengerjakan itu Allah. Mengapa kita tidak tahu? Sekecil apapun. Ndoli tesik wonten. Iku sing gerakna ya Allah dhisik. Apapun. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dari jagat etan sampai jagat kulon, sekecil apapun makhluk bleduk debu berjalan, itu yang memperjalankan adalah tingkatan yang bleduk debu itu kecil apa manen doli gudi mugli misalnya Allah. Cuman siapa yang melihat Allah dan beriman, itu Allah yang memperjalankan. Hanya mereka yang imannya sudah ihsan. Kalau tidak ihsan mesti mengatakan maksiat datangnya dari nafsu, kalau taat datangnya dari Allah. Teorinya memang begitu. Jadi bentuk, mohon maaf, wis contohnya Rasulullah Muhammad atau tabi'in as-solihin yang membawa tongkat estafet Rasulullah, membawa tauhid sampai terhadap anak, berarti jenengan akan hidup. Jenengan dikeluarkan dari kunjorone nafsu, berarti keluari sampan, berarti hidup. Itulah yaumus sab'ah, ikulah yaumus sa'ah, hari kebangkitan. Bangkite hati roh dari kunjorone hawa nafsu. Iki hakikat loh.
Nek sing sampean maksud jasad iki diuripno maneh ya ora enek. Iku syariat Tapi saiki sik dalam program. Dalam program satu negara ada proyek mau menghidupkan jasad yang sudah mati. Nek sing sampean takokno iku mang rohnya ada. Siapa? Guru akhirat, para guru kita akhirat. Membimbing kita dalam ilmu, membimbing kita dalam uzlah, khalwat, pembersihan kotoran hati, membimbing kita dalam istiqomah. Baru ketika saat ruh itu terbebas dari nafsu, itulah ruh disebut ruh yang hidup. Dia terbangkit dari satu kematian yang panjang. Di situ, Pak. Jelas nggih? Nggih. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ini soal dam, membayar dam. Syariat ada dibayar dam, hakikatnya bayar dam untuk panjang umur, menambah umur. Ada enggak hakikatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar dam niku sakit nambah umur. Apa? Setiap Memperpanjang umur. Bayar dam niku bayar. Boten. Bayar dam niku sakit nambah umur. Bayar dam. Waktu haji. Boten. Dam itu haji dong. Dendane haji. GKT apakah bisa menambah umur? Bahasa dam itu ada di haji. Dam ya. Nggih, ngeten dong. Kalau di dalam sholat iku kafarot. Kalau di dalam haji dam. Bukan dam-dam air lo ya. Yang mempunyai arti denda. Tebusan denda. Oke. Pertanyaannya, apakah bayar dam itu memanjangkan umur? Lah gitu toh? Secara hakikat. Atau menyembuhkan penyakit. Oh, mboten. Nggih, ngeten. Mengapa secara syariat muncul kalimat dam? Karena kita melanggar satu aturan di dalam rukun haji. Cara syariat. Akhirnya muncul dam, kita membayar denda, kita belikan unta biasa di sana itu ya, atau yang lainnya. Terus secara hakikat apakah membayar dam itu bisa menyembuhkan penyakit? Nek penyakit sing sampean maksud penyakit jasad. Masalahnya penyakit ada dua. Ada penyakitnya jasmani, ada penyakitnya rohani. Ada makalah memang Pak, tafaul bayar dam itu bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Lah gitu toh? Iya memang. Apabila jenengan ikhlas. Tidak karena memang jenengan melanggar karena Allah. Sebab sampai itu ketika membayar dam itu di hati ada unek-unek terkait masalah penyakit. Ya Allah berilah kesembuhan. Oke, tafaule Allah akan memberi. Tapi kalau kami tarik dari sisi hakikat, itu kan tadi kan syariat, saiki hakikat. Nggak ada hubungan antara sembuhnya penyakit rohani dengan bayar dam. Nggak ada hubungan. Kalau syariat masih ada hubungan. Nek hakikat nggak ada hubungan. Sebab apa? Yang ada kaitannya, hubungannya sembuhnya penyakit hati ini karena tiga hal: ilmu, amal, istiqomah.
yang disebut takwa. Ilmu, amal, istiqomah. 3 hal ini Pak Bu disebut takwa. Iki takwa ni roh terhadap Allah, bukan takwa ni jasad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Burine wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan takwanya jasad. Kalau takwanya jasad, lari kita cari di ilmu syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Jadi jasad melakukan apa itu perintah, meninggalkan larangan. Oke, saiki roh. Apa sing dilarang roh, apa sing diperintah Allah? Ani butullaha wajtanibut taghut. Sing diperintahkan Allah terhadap roh, nyawiji nang Allah, menyembah Allah. Sing dilarang terhadap roh, nggak boleh nyawiji atau menyembah atau bercinta terhadap hubus syahwah. Ya ini hati takwa. Dengan ilmu sing dimaksud ilmu niki nggih ajaran dinul hak niki, anta wa ana niki kok hakikat makrifat. Amal dilakoni, istiqomah terus baru bisa. Di situ akan menyembuhkan penyakitnya hati. Apa sih penyakit hati? Mau macam-macam Pak jenenge. Di dalam nafsu nafsiyah muncul akhiri takabur, akhiri riya, akhiri sum'ah, hasud. Iku yo penyakit. Luwih angel iki dulur ngilangi penyakit hati katimbang ngilangi penyakit jasad. Estu dokter ya dhewe-dhewe. Kula nate duwe lara jasad iki, sikil mata ikan, bobol niku lho. Bayoh nek digawe mlaku jenjet-jenjet. Ada yang pernah ngalami? Jadi dokter itu mundute itu mengambilnya, kalau tidak dibius gak kuat, dibius dulu, disuntik jeret, wis akhirnya diambil, terus nggak kerasa. Tapi ketika reaksinya sudah habis, obatnya habis, panas. Tapi yo enggak, kita sudah melewati momen lorone dipundhut mang, wis enggak ada, enggak masalah. Dulu enggak ada, dokter kita sunat langsung seling. Rasanya gimana jenengan Bapak? Ayo. Nggih, saya sendiri masih ngalami seperti itu. Dulu kalau di tempat saya namanya gondangi. Nek cara saiki niku infeksi niku lho, abuh. Ya Allah, itulah memang karena tradisi umat Islam dulu sebelum ada ilmu yang maju niki, dengan lading sing landep. Satu cesan Pak, mboten jongkok-ongkok ngeten. Senes geraji, bukan geraji, tapi lebih ekstrim. Di mana? Di Papua. Dilandeni kayu, clong ngeten. Mari jepit. Udah. Bapak Ibu, itu dam tebusan hakikate. Kalau kami ambil dari keterangan akikoh, tebusan, nebus. Roh itu kan digadek nih Allah. Nah gitu, akikoh nih loh, kita mengeluarkan menyembelih kambing. Artinya kita itu Pak dulu pernah berjanji Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali jenengan, tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kuminta tolongi kecuali jenengan. Tapi ketika kita balik Pak, nyun sewu, ya
kita sudah mengkhianati janji itu. Tebusan, apa nebusnya? Dengan takwa ini sebetulnya. Inilah yang disebut dam. Makanya orang uzlah, orang kholwat itu sebetulnya, kalau boleh saya katakan, itu dam, tebusan, menebus kesalahan kita. Wa yaghfir lakum dunubakum wa kafir ankum sayyiatikum. Kalau kau mau untuk menebus ini, maka penyakitmu akan dihilangkan, penyakitnya hati. Maksudnya wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi dosamu, kesalahan ruh menyembah selain Allah tadi, jasad melakukan maksiat, itu diampuni Allah Subhanahu. Maka di dalam surat tadi Al-Imran ayat 31 di belakang ada wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah, kau tak jadikan kekasihku, cintamu tak terima, dosamu, kesalahanmu sudah tak ampuni. Di situ. Sebab orang kalau sudah masuk ruhnya di la ilaha illa anta wa ana, gak mungkin pingin keluar lagi, gak mungkin. Sudah iman di situ, imannya sudah ihsan, pasti tidak mau keluar. Dia berupaya terus bagaimana ihsanku itu sempurna. Sempurna. Kanjeng Nabi pernah ditakoki malaikat Jibril tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ya wis, kamu nyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan. Kalau tidak seakan-akan bisa melihat Allah, ya seakan-akan kau dilihat Allah. Itu Rasulullah kalau memberikan keterangan dalam Sahih Bukhari seperti itu. Nek kau tidak bisa melihat seakan-akan melihat Allah, ya kau kudu merasa seakan-akan Allah melihatmu. Iku ihsan yang paling rendah. Ya, itu caranya untuk kau tidak akan dimasuki nafsu dalam dirimu, untuk supaya ingat terhadap selain Allah. Caranya seperti itu, ihsan. Nggih. Ada lagi? Sampun nggih? Cukup nggih pun. Sesuk ketemu maneh ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang mungkin mempunyai pertanyaan melih, kepingin disampaikan waktune pun telas, sampai ning WA, nanti sambil jalan pulang insyaallah tak buka. Ngoten. Nggih, kula sagetin jawab ngeten iki, mantun ngaji, mantuk posisi mantuk. Kadang nek mboten mantun sampak dalu, kula sampak keturun kadang durung tek, HP wis matek, mboten ngertos. Wis mugi-mugi ya napa ilmu ingkang sampun diberikan Allah terhadap kita ini tadi estu-estu menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya terhadap kita akan tetapi anak, istri, suami kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.